Jadi buat konsepnya nih, nah jadi kita lupa bahas konsepnya di awal nih. Jadi konsepnya gimana nih? Tadi sempat diceritain juga agak-agak menarik juga nih. Jadi mungkin bisa diceritain. Saya metik dari konsep. Jadi buat pemesanannya di mana nih? Pemesanannya langsung di Putu Arbi ya. Silky Beat. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, kalian Putu Arbi. Jadi hari ini saya bakal kembali lagi buat kalian, dan pastinya kita bakal nge-review motor nih hari ini. Jadi udah kalian lihat sendiri, depan kalian ada salah satu motor modifikasi, dan kita udah sama ownernya langsung nih. Jadi mungkin kita bakal kenalan dulu nih sama ownernya. Jadi mungkin bisa diperkenalkan diri dulu nih. Lu, nama saya Danan Danan, oke. Dari timnya? dari tim Dengang. Tim Dengang, oke. Jadi sempat kita ajak San Mori juga dulu. Jadi mungkin kita langsung bahas ke motornya aja nih. Nah, jadi bisa diinfo dulu nih motornya motor apa dan tahun berapa nih? Kalau untuk motornya NMAX Ult tahun 2019 akhir. 2019 akhir, oke. Nah, jadi bisa diceritain dulu nggak nih dari awal sampai sekarang nih udah ngabisin berapa lama nih waktunya lah bisa dibilang buat ngerombak motornya nih sampai kayak sekarang? Cukup lama karena tabrakan berkali-kali. Oke. Nah, jadi kayaknya udah sempat beberapa kali repaint ya. Iya. Ya, pas San Mori kemarin juga warna decknya nggak kayak gini nih. Nah, jadi kita langsung lanjut bahas ke motornya aja nih. Jadi dari decknya dulu dah nih, mumpung lagi bahas deck motor nih. Jadi dari decknya nih warna apa nih? Atau mungkin masih bawaan dari dealer nih? Decknya udah di repaint warna silver. Silver, oke. Jadi ada perpaduan sama hitam glossy-nya juga nih ya. Oke, nah jadi buat di mana bagian-bagian silvernya dan di mana bagian-bagian hitamnya bisa kalian simak aja nanti di video kayak gimana. Terus buat budgetnya nih, berapa nih buat ngecatnya nih? Kalau ngecat tuh saya habis 9 cc ya, 9 cc sekitar 700. 9 cc-nya tuh 700 ribuan. Oke, nah jadi ya buat hasilnya lumayan lah. Jadi di sini karena baru aja selesai dicat nih ya, jadi kayaknya baru beberapa bulan bisa dibilang ya. Ya, berapa bulan. Oke, jadi baru beberapa bulan nih udah di repaint kayak sekarang. Nah, jadi kita bakal langsung lanjut ke area asistonya aja nih. Nah, jadi sebelum lanjut lebih dalam lagi, jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir sesering mungkin buat kalian. Jadi mungkin kita langsung bahas ke bagian asisto di area atasnya dulu dah nih, dari kokpitnya lah bisa dibilang ya. Jadi dari gas spontannya dulu dah nih. Gas spontan saya pakai KTC Kitako yang hitam. Oke, jadi di sini udah sepaket sama holdernya nih apa beda nih? Udah sepaket sama holdernya. Pakai sama holder. Nah, jadi dapat harga berapa kemarin nih? Kemarin belinya 350. 350. Oke, jadi pastinya tombol-tombolnya fungsional semua nih. Fungsional. Oke, nah jadi yang di atas nih dipakai buat apa aja nih? Yang di atas, yang di sini. Yang merahnya nih. Yang merah tuh untuk cut off Oke, untuk cut on off engine-nya. Oke, yang di bawah juga buat pastinya buat starter ya. Starter. Oke, nah jadi dari hand gripnya dah lanjut lagi nih. Hand grip saya pakai hand grip Barakuda
Barakuda. Oke, jadi dapat harga berapa nih yang model kayak gini nih? Dulu tuh saya beli 100-an. 100 ribuan. Oke, jadi sini masih suasana full black lah di bagian atas nih. Nah, jadi kita lanjut lagi ke area sebelah kanan lagi nih. Jadi dari spion nih. Spion saya pakai MHR. Dulu tuh dapat 110-an. 110-an. Oke, jadi sini buat spionnya jalu yang bulat nih. Nah, jadi buat kacanya juga di sini yang bening, yang putih lah bisa dibilang ya. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi nih ke area holder nih. Jadi kayaknya holder kirinya udah diganti juga nih. Jadi buat holder kirinya nih pakai dari mana nih? Saya pakai Fiction yang mitasi. Oh, yang enggak yang ori fictionnya lah bisa dibilang ya. Imitasi. Oke, jadi buat harganya berapaan nih yang model Dulu ini? saya beli 100-an nggak salah. 100 ribuan. Oke, jadi tombol-tombolnya tetap fungsional semua Fungsional. nih. Oke. Jadi kayaknya di rumah spionnya juga udah diisi monelnya juga nih. Jadi buat model yang kayak gini dapat harga berapaan? Dulu saya beli sepasang tuh 35.000. 35.000. Oke, jadi warnanya ini yang silver chrome gitu ya. Oke, nah jadi kayaknya buat di area atas semuanya udah kita bahas. Jadi di sini nggak terlalu banyak aksesoris yang dipasang nih. Jadi buat konsepnya nih. Nah, jadi kita lupa bahas konsepnya di awal nih. Jadi konsepnya gimana nih? Tadi sempat diceritain juga agak-agak menarik juga nih. Jadi mungkin bisa diceritain dulu nih. Saya metik dari konsep Jakarta ya, racing look tapi yang low budget. Oke, jadi tetap racing look dengan budget yang minim nih. Oke, nah jadi kita bakal lanjut lagi. Jadi di bagian permasterannya di sini juga masih pakai yang standar, handle juga belum ada yang diganti. Kita lanjut lagi ke area windshieldnya nih. Jadi windshield pakai yang dari mana nih? Saya pakai windshield Ochito. Ochito. Oke, jadi di sini yang smoke nih pasti. Ya, yang smoke. Oke, jadi buat harganya dapat berapa nih? Dulu saya dapat 90.000. 90.000. Nah, juga buat platnya juga masih kepasang di sini pastinya aman-aman aja lah pakai harian. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi di area tengah nih. Jadi ada yang sembunyi-sembunyi gitu. Jadi udah kepasang voltmeter juga nih. Jadi mungkin bisa diinfoin. Voltmeter saya pakai yang MBK 2 mode. Oke. Nah, jadi buat harganya dapat berapa nih? Saya dapat 100.000. 100.000. Oke, jadinya pastinya tetap fungsional nih Ya, ya. fungsional. Oke. Jadi kita bakal lanjut lagi ke area perlampuan depan nih. Nah, jadi dari headlampnya nih ada yang udah diganti nggak nih? Headlamp saya custom alis sama demon. Alis sama demon nih. Jadi buat alisnya warna apa, demonnya warna apa nih? Kalau alis warna putih, demonnya warna merah. Oke, nah jadi buat totalnya ngabisin berapa nih di area headlampnya nih? Totalnya tuh 150-an. 150-an, pastinya udah terima beres Ya, ya. udah terima beres. Oke, nah jadi buat nyalanya juga bisa kalian lihat sendiri nanti di video kayak gimana. Dan kita lanjut lagi nih ke area sennya nih. Jadi sen udah diganti juga nih kayaknya. Jadi mungkin bisa diinfoin nih. Kalau sen saya pakai sen JPA yang warna putih. Yang warna putih nih. Jadi udah di up gitu apa masih bawaan JPA nih? Masih bawaan JPA-nya. Oke, jadi di sini masih yang normal-normal lah bisa dibilang. Jadi buat harganya dapat berapa nih kemarin? Kemarin tuh dapat 465. 465. Oke, jadi buat harga detailnya juga di sini masih diingat juga sama ownernya dari masing-masing partnya. Jadi bisa jadi referensi buat kalian yang mau cari-cari variasi nih buat NMAX terutama. Nah, jadi kita bakal lanjut ke area kaki-kaki depan nih. Jadi di sini nggak terlalu banyak yang diubah. Jadi masih tetap dengan konsep yang digarap sama ownernya nih. Jadi simple racing look. Nah, jadi di bagian kaki-kaki depan nih apa aja yang udah diganti? Kaki depan saya cuman cat pelak sama ganti ban. Cat pelak sama bannya juga udah diganti. Pasti di sini upsize ya. Ya, upsize. Oke, nah jadi kelihatan banget buat di ban depan sama belakangnya di sini lumayan gede lah bisa dibilang. Nah, jadi kita bakal bahas dari repaint peleknya dulu dah. Jadi buat repaint pelek warna apa nih? Saya repaint pelak pakai warna dark grey. Dark grey. Nah, jadi bisa kalian contoh lah ya buat kalian yang suka warna-warna nggak terlalu mencolok gitu lah bisa dibilang. Nah, jadi buat biayanya berapaan nih? Biaya repaint pelak 200.000. 200.000 nih buat biaya repaint peleknya. Nah, jadi kita bakal masuk ke bagian yang sering kalian tanya di kolom komentar. Jadi mohon untuk disimak dengan baik. Jadi di sini di bagian depan pakai ban dari brand apa dan ukuran berapa nih? Ya. Kalau bagian depan saya pakai Maxxis ukuran 120 upsize kalau nggak salah tuh. Oke, 120 lah bisa dibilang ya. Jadi di sini udah lumayan kelihatan besar banget di bagian depannya. Jadi buat harganya masih ingat nggak nih?
Masih harganya saya beli sepaket depan belakang tuh 550 lebih. Oke, sekitar 550 ribuan lah. Jadi buat di depan ukuran 120 nih. Jadi kita lanjut lagi ke bagian belakangnya dulu dah sebelum nanti lupa nih. Jadi di bagian belakang pakai ban ukuran berapa nih? Kalau di belakang saya pakai ukuran 140. 140. Oke, jadi di sini udah isi tire bomnya juga nih kayaknya. Asik. Nah, jadi bisa diinfo nggak nih buat tire bomnya dapat harga berapa nih? Saya dapat harga. Oke, nah jadi di sini buat fontnya di sini bisa request nggak nih? Bisa. Oke, jadi buat pemesanannya di mana nih? Pemesanannya langsung di Putu Arbi ya. Oke, nah jadi sekalian promosi lah bisa dibilang ya. Jadi buat kalian yang mau cari tire bomb kayak yang udah kepasang di motor ini, jadi kita udah open order. Jadi baru-baru ini kita udah mulai buka salah satu usaha lah bisa dibilang ya. Jadi usaha yang ada hubungannya tentang dunia modifikasi. Nah, jadi buat kalian yang mau order harganya murah-murah aja lah. Jadi kebetulan udah dibocorin juga sama owner yang satu ini. Jadi buat kalian yang mau pesan bisa kalian langsung DM aja ke Instagram saya di bawah ini. Jadi nanti bisa ngobrol-ngobrol di sana lah gimana buat detailnya. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi bahas asisto yang udah kepasang di motor yang satu ini. Jadi di sini udah kepasang juga tire bomnya. Jadi buat request tulisannya di sini dipilihnya tuh sesuai dengan merek bannya lah. Jadi di sini Maxxis depan belakang kiri kanan atas bawah. Nah, jadi udah dapat sepaket 8 pieces nih. Oke. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi ke area CVT nih. Jadi di sini CVT-nya udah kelihatan racing look gitulah. Jadi kita cek apa aja yang udah diganti nih. Jadi diapain aja nih di area CVT-nya nih? CVT itu saya buka covernya, cover yang standar. Abis itu dalemannya tuh saya cat pakai silver. Abis itu cover pulinya tuh saya ganti pakai acrylic. Oke. Nah, jadi di sini udah ada yang transparan itu nih. Jadi di daleman CVT-nya tuh kelihatan dari luar. Nah, jadi kurang lebih habis berapa nih? Jadi kan ada di bagian repaint CVT nih sama beli akriliknya nih. Kalau saya beli akrilik 90.000, kalau CVT-nya tuh nge-repaint tuh 50.000. Nah, jadi bisa kalian hitung sendiri lah berapa ngabisin buat di area CVT-nya nih. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi ke area belakang. Jadi di sini buat di shocknya masih pakai yang standarnya. Ya, masih yang standar. Dan dari repaint pelek dan harga bannya udah kita bahas tadi nih. Jadi kita bakal lanjut ke area belakangnya dulu dan nah jadi dari behelnya juga udah kelihatan beda nih dari bawaan NMAX-nya nih. Jadi behelnya diapain nih? Saya behelnya saya potong tapi saya tukar tambah. Oke, jadi sistemnya di sini tukar tambah. Nah, udah dapat behel potong yang model kayak gini. Jadi buat harganya nih, tukar tambahnya kemarin nambah berapa nih? Tambah lagi 100.000. Nambah 100.000 dan juga di sini udah dapat yang model kayak gini dan depul-depulannya di sini juga lumayan rapi dan udah di repaint hitam glossy nih. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi ke area stop lamp nih. Jadi stop lamp udah beda juga nih. Jadi stop lamp pakai yang dari mana nih? Saya pakai JPA yang full red satu mode. Oke, jadi JPA di sini yang full red satu mode nih. Nah, jadi di sini juga udah ditambahin ductile juga di atas stop lampnya. Jadi buat ductile-nya nih masih ingat nggak nih harganya berapa nih? Ductile saya beli 130-an kalau nggak salah, tama-tama itu. Oke, jadi dari awal udah diisiin ya. Dari awal. Oke, nah jadi di sini yang modelnya polosan apa yang isi lubang-lubang? Polosan. Polosan dong. Oke, jadi di sini udah di repaint sama kayak warna body nih ya. Ya. Oke, jadi di repaint silver gitulah. Jadi nyatu gitu sama warna bodinya. Oke. Jadi spakbornya udah dipotong juga nih. Jadi ini motong sendiri apa di bengkel gitu nih? Saya beli bekas terus potongannya kurang rapi saya rapiin lagi. Oke, nah jadi di sini karena kelihatannya sih sayang banget nih sama alat-alat orinya nih yang masih kesimpan semua nih. Dan juga udah dirapiin dikit lah sama ownernya nih. Jadi sesuai keinginan. Jadi dapat harga berapa nih dulu? Dulu tuh 50.000. Oke, jadi 50.000 tuh beli bekas. Jadi bisa kalian cari-cari sendiri biar bisa hemat budget juga lah. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi nih ke area sebelah kanan nih karena di belakang juga udah habis semua kita bahas. Jadi di sini yang paling kelihatan ada di area knalpot nih. Nah, jadi buat knalpot nih. Knalpot saya pakai Bestri yang original. Oke, jadi sini Bestri-nya original bosku. Oke, nah jadi buat harganya dapat berapa nih? Saya dapat 850-an lebih. 850 ribuan nih. Nah, jadi pastinya boleh kita cek sound nggak nih? Boleh. Oke, jadi yang pertama kali Bestri Ori muncul di channel Putu Arbi nih. Jadinya pasti kita bakal blare dikit lah buat biar kalian tahu gimana suara aslinya nih.
Nah, jadi kita bakal lanjut lagi nih. Jadi di area radiatornya nih kayaknya udah diganti juga covernya. Jadi pakai yang gimana nih? Saya pakai cover yang aftermarket. Nggak bisa bahasa Inggris. Ya, kisaran harganya tuh dulu saya beli 60.000. 60 ribuan. Oke, jadi sini kayak yang agak tipis nih ya. Ya, yang agak tipis. Oke, jadi di sini modelnya tetap yang ala-ala sarang lebah gitulah. Jadi kita bakal lanjut lagi ke area selangnya nih. Kayaknya selangnya udah diganti juga nih. Selang-selangnya udah kebanyakan. Kalau selang radiator itu saya pakai Samco. Yang panjang saya beli satu gini aja 90.000. Oke, jadi di sini belinya yang 1 meter gitu. Jadi motong-motong sendiri. Ya, Oke, nah jadi paling nggak ada garapan-garapan sendiri gitulah di rumah biar nggak gabut nih masa pandemi. Baca. Nah, jadi di sini ada selang-selang lain juga yang diganti nih. Jadi mungkin bakal dijelasin langsung lah sama ownernya nih. kalau yang di bagian kanan saya pakai yang di radiator tuh saya pakai selang KTC. KTC punya nih. Oke, Kalau jadi yang di filter saya pakai KTC juga. KTC juga nih. Jadi belinya sepaket gitu nih apa beda-beda nih? Dulu tuh saya beli satu 35.000, jadi dua tuh 70. Oke, jadi buat di selang filter sama di air radiatornya di sini pastinya belinya 2 biji, jadi ya kurang lebih habisnya sekitar 70 ribuan lah. Nah, jadi kayaknya semua aksesoris yang nempel di motor ini udah full komplit kita bahas semuanya. Stop it. Jadi buat kalian jangan lupa untuk di follow Instagram ownernya, bakal saya tempel langsung di bawah, dan juga sekalian sama timnya juga. Dan buat kalian yang punya motor-motor modifikasi yang boleh saya review, jangan lupa untuk di DM aja langsung Instagram saya di bawah ini. Jangan malu-malu, bakal saya respon sendiri. Jangan lupa juga untuk di like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. Jadi sekian dulu video buat kali ini. Jadi terima kasih juga buat ownernya. Siap, karena udah dikasih udah diizinin gitu lah buat nge-review motor yang satu ini. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.